Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Aniran dengan NIM 061 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan mensimulasikan tentang routing dinamis OSPF menggunakan GNS3. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu routing statik dan routing. Di sini sekarang kita akan membahas tentang routing dinamis, yaitu routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. OSPF sendiri atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau routing dinamis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, setelah mengetahui apa itu routing dinamis dan OSPF, langsung saja kita akan ke simulasinya. Yang langsung saja ke langkah percobaannya. Di sini kita akan membuat rangkaian seperti ini di GNS3, yang dimana ada 3 router dan 3 PC. Yang pertama ada router 1 yang terhubung dengan router 2, router 3, dan PC 1. Lalu router 2 yang terhubung dengan router 1, router 3, dan PC 2. Lalu ada router 3 yang terhubung dengan router 1, router 2, dan PC 3. Nah, setelah membuat rangkaian, lalu kita run hingga semuanya berwarna hijau. Jika sudah kita run, maka akan muncul seperti ini. Ada PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, dan router 3. Nah, langkah selanjutnya adalah mengatur IP. Nah, di PC1 kita atur IP-nya. Di sini. Nah, di sini PC1 mempunyai IP 192.168.1.2, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya PC2 kita lihat. Sini property, lalu di sini ada IP PC2 yaitu 192.168.2.2, lalu default gateway-nya ada 192.168.2.1. Oke. Lalu kita ke PC3. Nah, kita juga lihat IP-nya. Di sini ini kita lihat property TCP/IP property. Nah, di sini IP PC3 itu 192.168.3.2, default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, selanjutnya kita kembali ke PC1. Nah, di sini kita akan men-setting IP address pada interface router yang terhubung pada router dan PC client. Nah, di sini kita langsung ke Winbox-nya. Lalu sini MAC address kita konekkan. Setelah itu addresses kita atur di sini. Di sini ada addressnya IP ini default gateway-nya ya, default gateway yang ada di sini dari router 1 ke router 2, yaitu ada 12.12.12.1, lalu 13.13.1 itu adalah default gateway yang terhubung di sini, yang dari router 1 ke router 3. Oke, lalu ada 192.168.1.1 adalah ke PC 1-nya. Oke, setelah itu kita atur di routingnya. Routing OSPF
Nah, di sini kita ke instance. Lalu kita klik ini defaultnya, lalu di ininya di distribute connect routes-nya kita ganti as type 1, lalu apply, lalu oke. Lalu kita ke network-nya kita isi di sini 12.12.12.0 dan areanya di backbone, lalu 13.13.13.0 areanya juga di backbone. Oke, selanjutnya kita lihat di tabel routingnya. Nah, di sini udah terlihat. Jika ingin ke 192.168.1 bisa lewat Ether 1. Nah, ini jika ingin ke 23.23.23.0 bisa lewat 12.12.12.2 atau 13.13.13.3, yaitu default gateway-nya ke router 2 dan default gateway-nya ke router 3. Lalu di sini ada 192.168.2. Jika ingin ke sana bisa melalui 12.12.12.2. Lalu jika ingin ke 192.168.3 bisa melalui 13.13.13.3. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Ke PC 2, maaf. Dapat dulu, lalu kita ke Winbox-nya. Kita ke Mac ini, klik MAC address-nya, lalu connect. Oke. Terus lalu kita ke address-nya. Addresses. Di sini ada terhubung ke default gitu ya, 12.12.12.2 ini default ke router 2 nya, lalu 23.23.23.2 itu ke router 3, lalu 192.168.2.1 itu ke router 2. Oke, selanjutnya ke routingnya, kita atur routingnya OSPF ke instance. Defaultnya ini kita klik, lalu redistribute connect route-nya kita ganti as type 1, lalu apply, lalu oke. Setelah itu kita atur di network-nya. Di sini tambahkan network, lalu di sini masukkan 12.12.12.0 areanya di backbone, lalu 23.23.23.0 di backbone juga. Nah, setelah itu kita lihat di tabel routingnya. Nah, ini sudah. Jika ingin ini 13.13.14.0 ini bisa ke 12.12.12.1 atau 23.23.23.1. Jika ingin ke 192.168.1 bisa melalui 12.12.12.1. Jika ingin ke 192.168.3.0 bisa ke 23.23.3. Nah, oke, lalu kita ke PC 3. Ya. Kita ke Winbox-nya sama MAC address ini connect. Oke, lalu kita atur address-nya. Ini di sini ada 13.13.13.3, lalu 23.23.23.3, 192.168.3.1. Oke, lalu ke routing OSPF 13.13.13.0 backbone areanya, lalu 23.23.23.0 backbone, sama ya seperti sebelumnya itu ya. Nah, sudah, langkah selanjutnya kita akan yang di PC 3 kita belum lihat di root-nya, tabel root-nya. Nah, ini jika ingin ke 192.168.1
bisa melalui 13.13.13.1, lalu 192.168.2.0 bisa melalui 23.23.23.2. Nah, oke, setelah itu kita akan ping, kita kembali ke PC 1. Kita ping apakah sudah terhubung dengan yang lain. Kita akan cek ping 192.168.2.2. Nah, ini IP-nya PC 2 ya. Nah, udah berhasil, berarti sudah terhubung, udah mendapat jawaban. Lalu ping 192.168.3.2. Ini adalah PC 3. Kita ping. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita coba tracer. Jika ke PC 2, dia akan lewat mana? Tracer 192.168.2.2. Oke. Nah, di sini akan dari PC 2. Dari PC 1, dari PC 1 melewati router 1, lalu lewat default gateway 12.12.12.2, lalu sampai ke 192.168.2.2 yaitu IP-nya PC 2. Lalu selanjutnya coba kita tracer yang ke PC 3, yaitu 192.168.3.2. Oke, di sini dari PC 1 ke router 1, lewat router 1, lalu lewat default gateway 13.13.13.3, lalu sampai di PC 3 seperti ini. Nah, dari PC 1 akan mengirim ke PC 2 tadi melewati router 1, lalu ke default gateway 12.12.12.1, lalu ke router 2 dan masuk ke PC 2. Jika ingin mengirim ke PC 3, bisa lewat router 1, lalu lewat default gateway 13.13.13.1, lalu ke PC 3. Seperti itu. Selanjutnya kita coba yang di ping yang di PC 2. Di PC 2 kita akan ngeping PC 1 yaitu 192.168.2.1. Nah, sudah berhasil mendapatkan replay. Selanjutnya kita akan ping PC 3, apakah sudah terhubung atau belum. 92.168.3.2. Nah, sudah, berarti sudah terhubung. Lalu coba kita tracer, dia akan lewat mana? PC 3 tracer 192.168.3.2. Nah, dia akan melalui PC 2. Dia dari PC 2 melalui default gateway 23.23.23.3, lalu langsung ke PC 3. Ya, gitu. Coba 192.168.1.2. Nah, ini jika ke PC 1, dari PC 1 akan lewat default dari PC 2 akan lewat default gateway 12.12.12.1, lalu ke PC 1 di ini IP-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke PC 3.
lalu mencoba nge-ping dari sana, dari sini, ya kita coba ping 192.168.1.2. Coba. Oke, sudah terhubung. Lalu kita coba ping IP2. PC2 192.168.3.2. Oke, sudah. Lalu kita coba tracer dia akan lewat mana ketika ingin ke PC 1. 192.168.1.2.1. Bukan seperti ini harusnya. Sebentar. Kita coba ke PC 2 dulu. 192.168.2.2. Nah, jika dari PC 3 ke PC 2 ini dari PC 3 lalu melalui default gateway 23.23.23.23.2 lalu langsung masuk ke PC 2. Jika dari PC 1 jika ke PC 1 kita coba 92.168.2.1. Bismillah. titik 1.2 harusnya ya. Tracer 192.168.1.2. Nah, begini. Jadi dari PC ini dari PC 3 melalui default gateway 13.13.13.1 lalu ke 192.168.1.2 itu adalah PC 1. Oke, selanjutnya lalu disebutkan di soal untuk mencoba memutus router jaringan antara router 1 dan router 3. Kita klik dulu, klik kanan, coba kita hapus. Nah, kita delete. Nah, jika sudah terhapus, lalu kita lihat jaringan di sininya. Nah, berubah ya tadi. Jika ingin ke 192.168.3.0 ini berubah menjadi 12.12.12.2 melalui 12.12.2. Ini adalah PC 3. Ya, jadi harus lewat ke router 2 terlebih dahulu. Kita coba lihat yang di PC 3-nya. Apakah berubah? Oke, dari PC 1, jika ingin ke PC 1 akan melalui router 2 dulu di sini, 23.23.23.2, yaitu melalui sini. Dari PC 1 seret ke PC 3. Jika dari PC 3 router 2, router 1, lalu PC 1. Mari kita coba tracer. Apakah bisa? Apakah benar seperti itu? Nah, kita coba tracer. Kita akan tracer PC 3 192.168.3.2. Apakah berbeda?
Nah, ya berbeda ya. Ini yang di atas sebelum kita putus, yang di bawah setelah kita putus. Yang di atas melalui dari PC1 melalui 13.13.13.3 lalu ke PC3. Jika setelah kita putus, ini dari PC1 melalui default gateway 12.12.12.12.2 lalu ke default gateway 23.23.23.3 baru ke PC3. Benar seperti itu. Lalu kita lihat di PC3-nya. Kita coba lihat tracer PC 1 192.168.1.2. Oke. Nah, di atasnya ini adalah tracer jalannya sebelum diputuskan. Kalau setelah ini, yang di bawah sini setelah diputus. Nah, yang di sini dari PC3 melalui default gateway 13.13.13.1 lalu langsung ke PC1. Nah, setelah diputus ini dari PC3 melalui default gateway 23.23.23.2 lalu ke default gateway 12.12.12.1 lalu baru ke PC1. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.